ada Bang Iwan ya, bisa cerita kenapa bisa jadi korban di peristiwa 9 September 2004, ada bom meledak pakai mobil box di jalan. Itu tujuannya untuk ke kedutaan besar Australia. Nah ini juga kan pelakunya kan beragama Islam ya. Kita nggak boleh menutup mata, memang faktanya begitu. Kemudian di persidangan juga dia takbir kan, Allahu Akbar. Yang sekarang ini ada teman-teman saya yang dia non muslim, dia mengartikan takbir itu bukan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi bom, bunuh, itu sampai segitunya. Kalau orang-orang bahasa di sini tahu, yang ahli linguistik ya, bagaimana sebuah bahasa tuh yang tadinya positif, pemaknanya itu bisa negatif karena perilaku penggunanya. Itu bisa begitu dan bisa jadi hilang. Nah persoalannya ini adalah Allahu Akbar, jihad itu adalah kata-kata yang berasal dari kitab suci umat Islam. Ini yang menjadi persoalan. Nah ini Bang Iwan, apakah dia kemudian perasaannya, Bang Iwan juga muslim, perasaannya bagaimana melihat, apakah benci sama agamanya atau bagaimana ya setelah cerita misalkan peristiwa di bom depan kedutaan Australia. Silakan Bang Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan. Saya adalah korban daripada aksi bom bunuh diri yang terjadi 9 September 2004 di Jakarta Selatan, tepatnya di Kuningan, Jalan HR Rasuna Said. Tujuannya kedutaan Australia. Kalau mengapa jadi korban, ya saya nggak tahu. Yang saya tahu waktu itu saya ingin mengantarkan istri periksa kandungan. Pada saat itu kandungannya 8 bulan. Saya berdua berboncengan mengendarai kendaraan bermotor. Terus saya lewat situ tuh Bang, dari kontrakan gitu kan. Dari arah mana? Dari kota apa arah? Enggak, kan saya kan kontrak di belakang Mall Ambassador. Di situ, habis itu. Tapi ini saya sempat ragu juga mau, biasanya kan saya kalau periksa tuh lewatnya belakang tuh, depan Mall Ambassador, terus kuburan Menteng ya itu situ. Tapi entah kenapa saya berdua lewat depan, iya gitu. Tadinya saya udah ragu, udah pakai baju rapi, terus kata istri, ya nggak jadi dah ya gitu kan, kayak agak malas nih. Udah saya lepas baju lagi, pakai biasa celana pendek atau lihat TV, pas gitu, ayo deh ya, udah lama nggak periksa gitu kan. Firasat itu tuh udah ada gitu kan, tapi iya udah nggak enak. Cuman namanya kita istri minta terus pengen periksa, ya udah kita antarkan. Nah istri waktu itu kandungannya 8 bulan, kerja di Natrabul atau Rent Travel, tapi lagi cuti karena kandungannya udah besar kan. Ya singkat cerita, ibaratnya kami berdua jalan mengendarai kendaraan bermotor, tapi belum sampai tujuan di klinik Manggarai, tepatnya di Plaza 89 terjadi suara ledakan yang sangat dahsyat, yaitu bom ya, buar gitu kan. Kami berdua terpental. Seingat saya kan lagi ngendarai bermotor gini, seingat saya namanya seorang suami ya, refleks otomatis dan melindungi orang yang tersayang, apalagi lagi hamil kan. Saya lagi begini, tahu istri udah jatuh kan. Saya juga jatuh juga kan. Istri jatuh sebelah sini saya juga jatuh kan. Motor kemana nggak tahu kan. Terus saya coba membangunkan istri. Sini darah nih Bang, darah des, pelipis, tangan, kaki, sama nggak tahu ya tulang punggung belakang, kena badan trotoar atau kena apa, yang penting dia sakit nggak dirasa waktu itu, soalnya kan kejadian begitu cepat ya. Nah, saya mencoba membangunkan istri, cuman kan nggak tahu kan di sininya, mungkin saya nggak tahu lah, pokoknya kejadian begitu cepat. Akhirnya saya berdua saling memapa. Saya ingat saya ingin menuju rumah sakit yang terdekat. Pada saat itu saya lihat ibaratnya rumah sakit MMC. Nah kami berdua saling memapa. Motor saya tinggal tuh Bang, menuju MMC. Tapi sebelum sampai MMC saya berpikir, oh iya rumah sakit MMC kan rumah sakit mahal ya. Pada waktu itu kan LPSK BNPT itu belum lahir, jadi kalau kejadian apa-apa, kalau masuk rumah sakit pasti ada siap-siap duit lah gitu kan. Saya sempat ingat gitu, oh iya saya balik lagi karena biaya tuh, padahal kondisi jadi orang miskin. Iya, padahal kondisi saya lagi ya begitu kan, namanya rumah ngontrak, saya juga lagi ngelamar-lamar gitu kan. Saya urungkan niatnya,
Cuman saya juga di situ luka parah juga, yaitu mata kanan saya keluar hancur. Ketika itu saya pikir itu, iya benar. Ketika itu saya pikir itu darah kental yang keluar, nggak tahu itu yang gantung-gantung ngawil itu mata ya, itu rasanya kenyal. Itu rasanya yang gantung-gantung itu kan seperti agar sakit ya waktu itu? Enggak terasa sakit, belum terasa sakit. Padahal itu darah yang udah udah muntah. Saya pikir begitu. Nanti itu mata saya itu hancur, tapi dalam besi segini nih, panjangnya 3,5 meter, diameternya sekian berapa ya, itu ada sekarang besinya juga di rumah. Masuk, nah itu besi itu panas itu, pijar itu bang. Mengatakan menurut penyelidikan Polda itu dari plat mobil box yang bawa bom itu atau ini, jadi waktu itu pijar, jadi masuk mata. Sifat besi kan kalau kena air atau kena daging itu daging basi itu dia akan masuk terus, dia nggak akan berhenti kalau ini. Nah itu gitu, nah itu aku berasa bunyi gitu kan, itu rasanya. Nah itu wasit itu udah merasa perih, pegel gitu kan. Saya ngerasa kayak dipukul dari belakang tuh. Terus saya mencari motor tuh, aduh takut ada bom susulan tuh bang. Akhirnya alhamdulillah dapat motor, tapi saya nyalain nggak nyala, mungkin karena panik ya gitu kan. Waduh mati nih saya nih di sini nih. Terus tapi saya ingat kan, ya Allah gimana saya nyelamatin nyawa istri saya dan bayi yang terkandung itu, amanat ya kan, ibaratnya kan dosa-dosa saya masih banyak gitu kan, ntar gimana bertanggung jawabnya gitu kan. Ya Allah gitu kan, tolong beri saya kesempatan ya Allah, insya Allah saya akan tobat, insya Allah saya akan jadi manusia lebih baik gitu. Dengan satu kalimat takbir tuh bang, Allahu Akbar gitu kan, motor pun nyala gitu kan. Akhirnya ayo mama, ayo cepetan gitu kan. Cepetan dia bonceng, tapi boncengnya begini kan, mungkin tulang punggung kan, cuman karena dia nggak dirasa. Terus saya cerita, saya lanjut perjalanan, tangan kanan megang stang gas kan, tangan kiri megang itu mata itu sambil berusaha ini yang kawil-kawil itu yang mata itu saya masukin gini, berharap itu apa sih ini kan, katanya itu mata tetapi udah pecah gitu kan. Sampai lagi-lagi di tengah perjalanan nggak kuat kan, limbung, nyetir motor kayak orang mabok. Di halte Perbanas berhenti, menarik paksa seorang pemuda buat nganterin saya ke rumah sakit terdekat lah, rumah sakit terdekat ya. Waktu itu rumah sakit mata ya ini, tapi yang dibonceng bukan istri saya, malah saya. Nah, saya dibonceng ke rumah sakit tuh, rumah sakit ini. Dari belakang saya lihat istri berlari-lari kecil, ngejar gitu. Terus ya jadi melo nih. Mohon maaf ya, jadi ingat lagi, padahal kejadian ibaratnya udah kan 2004, sekarang 2021. Cuman kalau cerita itu jadi kayak masih kemarin gitu kan gitu. Apalagi kemarin baru ada bom gereja, seakan-akan kita benar-benar tahu penderitaannya korban-korban, gimana rasanya sakit, gimana rasanya kehilangan orang. Itu singkat cerita gini, saya dibawa ke rumah sakit ini. Di ini itu juga teman-teman korban yang lain banyak banget, darah bercecaran di mana-mana, teriakan korban di mana-mana, pada kesakitan kan. Singkat cerita saya dibaringkan di Brankaf. Di Brankaf itu tempat yang ya kursi panjang itu sih ya, sembari saya menanti ini almarhum istri kok nggak nyampe. Alhamdulillah sampai, kami dibaringkan beriringan, berdampingan lah. Saya masih ingat, saya saling menguatkan, saya berpegangan tangan lah istri. Saya masih ingat istri bilang, ayah yang kuat ya demi anak kita. Saya meyakinkan istri, mah insya Allah ayah kuat, dan insya Allah masih sayang sama kita. Buktinya kita kena musibah bom, kita masih bisa berada di sini. Insya Allah ayah kuat, mama yang kuat juga gitu kan. Singkat cerita, saya dibawa ke kamar, sebelum dibawa ke kamar operasi nih, saya didatengin dokter tuh bang. Sedihnya gini, ini mah nggak usah diekspos ya. Sedihnya gini, dokter deketin dengan siapa, Pak Iwan itu. Pak Iwan rumahnya di mana itu kan. Pak Iwan yang jamin siapa ini itu kan, bapak kerja di mana. Terus saya masih ingat, saya kan ibaratnya dari kampung, kalau di Jakarta ibaratnya kita harus
bisa menonjolkan diri atau enggak sombong biar dihargai orang. Terus saya bilang ini, saya kan karena pengen segera ditangani, saya bilang dokter nggak usah khawatir, saudara-saudara saya di sini banyak yang jadi bos, banyak jadi pengusaha, banyak yang jadi pejabat-pejabat juga banyak. Dokter tanganin aja, kalau masalah administrasi nanti biar gampang itu mah itu kan. Saya soalnya takut saya nggak ini orang darah udah nggak ditangani ya, takut mati juga orang, dosanya masih banyak kan gitu kan. Akhirnya ya begitu ya. Akhirnya singkat cerita saya dibawa ke kamar operasi, istri kontraksi, istri dilarikan ke rumah sakit Budi Kemuliaan. Saya dioperasi, terus istri akhirnya jam 12 lewat 45 kali ya, Ustaz. Padahal kondisinya udah shock, udah disiapin kamar operasi ya, tapi kan lagi-lagi kuasa Allah ya, lahir dengan normal itu. Padahal kondisi istri kan shock, pelipis pecah, tangan juga berdarah, kaki sama tulang punggung belakang tuh Ustaz. Tapi ya lagi-lagi kuasa Allah ya, dengan kondisi shock dan trauma ya bisa lahiran ya dengan normal. Singkat cerita, dampak dari kejadian bom itu ibaratnya saya akhirnya nggak diterima. Saya kan waktu itu sebenarnya kejadian tanggal 9 September, tanggal 13 harusnya sudah pendidikan dan latihan di Cisarua Bogor untuk ditempatkan di salah satu bank nasional di tempat daerah saya di Tegal kan ya. Saya kan lahir di Jawa Tengah lah, di situ. Dan istri dampaknya itu setelah kejadian itu sering sakit kepala hebat, terus tulang punggung belakang kan. Nah tulang punggung belakang itu nggak taunya ada serpihan bom ya, kecil banget tapi udah berkarat itu Tad. Nah, dari situ ketahuan, tapi udah selang berapa tahun kan, hampir setahun gitu kan, karena mau berobat ini kan maaf kata nggak ada duit lah zaman dulu kan gitu, belum ada BPJS segala macam kan, paling misalnya ke klinik-klinik biasa kan, sedangkan itu butuh kalau iya operasi besar sama bukan scanner atau bukan apa ya, di rongsen MRI kan mahal tuh waktu itu di Palinda Kapuk kan mahal buat ngeliat itunya. Nah itu yang bikin keropos tulang, jadi tulangnya keropos karena ada pembengkakan dari besi yang berkarat itu. Nah, setelah dioperasi itu makin ngedrop lah. Nah, mungkin Allah sayang sama penderitanya, jadi diambil apa ya Tata. Ya insya Allah saya berdoa memohonlah pada rekan-rekan yang di sini, ibu bapak, mudah-mudahan almarhum istri dimasukkan ke surganya Allah ya. Amin. Kiranya cukup mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iwan. Jadi tahun 9 September 2004 itu saya baru pertama kali jadi wartawan waktu itu. Jadi ada tugas ngeliput Bawaslu. Itu ada wawancara waktu itu, Bawaslu masih di Rasuna Said itu. Jadi saya lewat kan 86 Lebak Bulus Kota kan. Karena saya dari Ciputat, jadi naik mobil itu ketiduran di mobil, kemudian kelewat, saya balik lagi karena kalau dari Lebak Bulus tuh sebelumnya yang kedutaan besar itu, jadi lewat itu nggak jauh dari situ. Saya pas sebelum turun di kantor Bawaslu tuh juger itu sampai suaranya terang itu gedung yang tinggi itu sampai kena percikan. Bayangin kalau sedekat itu gini Bang, seperti kayak hujan kaca. Iya. Hujan air mending itu betul. Hujan kaca. Itu gelap semua, asap semua. Saya ke sana itu daging berceceran di situ. Korban kan 116. Iya, saya ngelihat langsung kejadian karena saya ada di lokasi kejadian. Tapi alhamdulillah saya tuh ya Allah. Itu kalau misalkan ya, itu mungkin ya nggak tahu lah, mungkin nyawanya hilang. Jadi lewat beberapa meter lah dari depan ke Dubes. Karena duar. Habis duar tuh prang yang itu gedung tinggi aja sampai kena percikan bomnya. Itu saya nggak bayangkan, itu motor ada yang melingkar gini. Kemudian saya melihat tuh ini nih rambut ininya, daging yang ini, pas ke sana kan orang lain kita belum tahu nih karena masih ini muda ya kan, biasa suka ada bom susulan kan, kayak di bom Bali itu meledak dulu di mana
di dalam supaya orang keluar kan. Pas keluar